Bapak Ibu peserta yang berbahagia, kami mengucapkan selamat datang di Jaring Getsi Bincang Ringan Gender dan Inklusi seri 1 di tahun 2025. Bapak Ibu, dapat kami sampaikan bahwa kegiatan kali ini bekerja sama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dengan Diskominfo Kota Probolinggo. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan terlebih dahulu tata tertib untuk mengikuti Jaring Getsi. Dalam mengikuti Jaring Getsi, mohon untuk peserta yang bergabung dalam Zoom diharapkan mengaktifkan kamera, menonaktifkan suara, dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Harap memperhatikan etika dan memberi komentar dalam kolom Zoom meeting. Link daftar hadir, materi, dan e-sertifikat akan kami berikan pada kolom chat yang akan di-share oleh panitia, dan e-sertifikat akan diproses selama 5 hari kerja setelah pelaksanaan webinar dan dapat diunduh melalui link yang telah disediakan oleh panitia. Untuk konfirmasi dan informasi terkait dengan e-sertifikat, dapat menghubungi via WA atas nama Mas Amsori dan Mbak Rizka. Untuk mengawali acara, marilah kita sejenak mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin semua dimohon dalam keadaan posisi duduk sempurna. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Ibu Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Yang terhormat Ibu Dr. Lucia Aries Yulianti SSTP MM. Kami silakan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Rate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat narasumber hari ini Ibu Dr. Maria Diah Zakiah SPOG, yang saya sayangi dan saya banggakan Bapak Ibu sekalian peserta kegiatan Jaring Getsi di sesi bulan Ramadan ini. Tak lupa saya sampaikan, walaupun kita sudah memasuki hari ke-6 di bulan Ramadan, kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada rekan-rekan, teman, kolega, Bapak Ibu sekalian yang hari ini memasuki puasa di hari ke-6. Semoga kita semua diberi kekuatan, semoga kita semua diberi kesabaran
dan semoga kita semua menjadi insan-insan yang menang dan dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, senang sekali hari ini saya dapat berjumpa dengan panjenengan semua di dalam sesi Caring Getsi yang mengambil tema sehat dan produktif di bulan Ramadan. Tentunya hari ini kita dibersamai dengan Ibu Dokter yang cukup mumpuni di bidangnya. Nanti bisa kolaborasi, diskusi, kemudian juga menanyakan hal-hal yang dihadapi oleh kita semua, apalagi untuk perempuan yang hamil atau dalam masa menyusui, apakah juga akan mengganggu proses puasanya. Nah, mungkin tips dan triknya nanti bisa disampaikan oleh Ibu Dokter Maria. Bapak Ibu sekalian, yang terpenting selama bulan Ramadan tentunya kita semua harus menjaga pola makan yang dimana sehari-hari kita makan di pagi, siang, dan sore. Hari ini kita akan fokuskan semua untuk buka puasa. Nah, kadangkala buka puasa itu karena apa ya istilahnya? Semuanya ingin dimakan sehingga mempengaruhi dari pola makan yang selama ini kita sudah lakukan. Tentunya hal ini ketika makan yang berlebihan tentunya juga tidak baik untuk kesehatan. Selain itu, tetap produktif di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian harus memiliki pola hidup dan istirahat yang cukup tentunya. Istirahat yang cukup dan membagi antara waktu untuk beribadah dan waktu untuk istirahat. Tentunya hal ini saya yakin panjenengan semua sudah paham dan sudah mengerti. Bapak Ibu sekalian, tidak perlu berlama-lama, saya menyampaikan yang hari ini kita sudah siap semua untuk mendengarkan narasumber kita yang luar biasa dan tentunya di Caring Getsi sebelumnya ada Ibu moderator ya yang cukup lihai, Mbak Ratih nih. Moderatornya cukup lihai untuk membersamai panjenengan semua. Saya akhiri beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi panjenengan dalam Caring Getsi di sesi bulan Ramadan ini. Semoga kita tetap sehat, tetap kuat, sampai nanti kita mencapai hari kemenangan, yaitu di Idul Fitri. Demikian sambutan dari saya dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Caring Getsi dengan tema sehat dan produktif di bulan Ramadan, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lucy. Semoga sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Baik, Bapak Ibu, kita akan melakukan sesi foto bersama. Silahkan untuk mengaktifkan kamera. Mbak Rizka minta tolong dibantu. Akan kami hitung. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya. 1, 2, 3. Untuk layar yang terakhir. 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi paparan dan diskusi Caring Getsi seri pertama di tahun 2025. Masih dalam rangka menjalankan ibadah puasa Ramadan yang merupakan kewajiban bagi umat muslim, tentunya kita semua harus tetap menjaga kesehatan sehingga ibadah kita dapat berjalan dengan lancar dan khusyuk sampai pada nanti hari Idul Fitri. Dan tentunya untuk dapat menjalankan ibadah puasa,
Agar kita tetap sehat dan produktif, maka Caring Getsi kali ini akan mengambil tema sehat dan produktif di bulan Ramadan. Dan sudah hadir narasumber pada pagi hari ini Ibu Dr. Maria Diah Zakia SPOG MH. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Mbak Lucy. Maaf, Mbak Ratih, Bu Iya, Lucy. siap Ibu. Mohon izin Ibu untuk membacakan CV terlebih dahulu. Ibu Dr. Maria Dia Zakia SPOG MH lahir di Sidoarjo, menempuh pendidikan dokter di Unair Surabaya, kemudian pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di UNER juga. Setelah itu menempuh pendidikan magister hukum kesehatan di Universitas Hang Tuah Surabaya. Dan beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, antara lain IDI, Ikatan Dokter Indonesia Kota Probolinggo sebagai Komite Etik dan Perlindungan Hukum, kemudian aktif di Perhimpunan Obstetri Ginekologi Cabang Malang, kemudian sebagai Ketua Bidang SDM dan Pengembangan Daerah Ormas Persaudaraan Salimah. Beliau juga sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan dokter di Rumah Sakit Dokter di RSUD Dr. Saleh. Kemudian beliau juga sebagai pengurus di Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Probolinggo. Baiklah Bapak Ibu, mari kita dengarkan paparan beliau. Untuk waktu dan ruang kami persilahkan Ibu untuk menyampaikan paparan. Baik, terima kasih. Izin share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Ibu? Baik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan usia dengan penuh kesehatan ya, sehingga bisa bersilaturahim meskipun melalui media Zoom ya, dalam keadaan sehat dan juga tak kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak menjadi umat yang mendapat syafaat beliau di akhir zaman. Pada pagi hari ini, terima kasih sebelumnya kesempatan yang diberikan kepada saya dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengisi acara bincang ringan dan apa ini Bu, Gensi ya, di sesi 1 tahun 2025 ini dengan tema sehat dan produktif di bulan Ramadan. Meskipun kita sudah masuk hari ke-6 ya Ramadan ini, mudah-mudahan tetap semangat dan tidak ada kata terlambat untuk mengejar mungkin sisa Ramadan yang berikutnya agar tidak sia-sia atau berlalu begitu saja. Ya, jadi Ramadan ini sudah merupakan panggilan ya bagi orang-orang yang beriman ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk diwajibkan berpuasa ya, sebagaimana kita tahu mungkin sebelumnya bahwa dalam Al-Qur'an orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, bahwa kewajiban untuk berpuasa Ramadan itu adalah suatu kewajiban ya, agar kita menjadi bertakwa sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat sebelumnya ya. Dan bulan untuk kewajiban berpuasa ini adalah bulan yang ditentukan, yaitu di bulan Ramadan. Dan banyak sekali riwayat-riwayat dari hadis bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa ya. Jadi kabar gembira tentang datangnya bulan Ramadan ini sudah disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan bulan yang penuh berkah ini dan menjadikannya sebagai salah satu musim besar untuk menggapai kemuliaan di akhirat kelak.
yang merupakan kesempatan hadiah bagi hamba-hamba dari Allah yang Maha Penyayang, Pengasih kepada umatnya yang bertakwa untuk berlomba-lomba melaksanakan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau saya memaknainya Ramadan ini adalah suatu hadiah dari Allah, ya, di mana itu adalah bulan rahmat, bulan kasih sayang, bulan juga ampunan yang digelontorkan oleh Allah bagi umatnya yang beriman, yang percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu adalah Maha Pengasih Penyayang. Dan ternyata dari segi kesehatan banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dan sudah diteliti juga oleh para ilmuwan kesehatan. Jadi sangat disayangkan dari 1 sampai 12 bulan ini, kalau bulan ini kita lewatkan begitu saja, karena Allah sendiri dan Rasul-Nya menganggap bulan ini adalah bulan istimewa, ya, bulan yang tidak mungkin bisa kita raih tahun depan kalau kita tidak mengoptimalkan bulan ini dengan baik. Kita kan tidak tahu ya umur kita sampai kapan seperti itu. Jadi kalau Rasulullah dulu sangat mempersiapkan kedatangan bulan ini. Nah, sekarang bagaimana dengan kita gitu, ya? Jadi agar kita bisa sehat dan produktif di Ramadan tahun ini sebelumnya ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan gitu. Karena bulan ini sangat istimewa dari beberapa tadi yang sudah saya sebutkan dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Selanjutnya. Oke. Jadi bukan Ramadan yang biasa. Harapannya tahun ini adalah Ramadan yang istimewa, bisa jadi sebagai Ramadan terakhir dari kita. Oleh karena itu perlu persiapan, pelaksanaannya bagaimana, dan pasca Ramadan bagaimana. Kalau ibadah Ramadan bukan hanya ibadah puasa ya, tapi yang paling di sini khususnya adalah puasa, gitu. Karena dari puasa itulah nanti terbentuk bukan hanya sekedar menahan dahaga, lapar dan haus saja dari subuh sampai maghrib, tapi ternyata juga menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya, yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Ini adalah merupakan juga pendekatan holistik yang melibatkan 3 aspek utama manusia, fisik, akal, dan jiwa. Apa itu nanti kita bahas selanjutnya. Saya makna puasanya sebenarnya adalah mengendalikan diri dengan berpuasa, meningkatkan ketakwaan, mengoptimalkan potensi diri, ya, mulai dari fisik, akal, jiwa, dan dari manusia itu sendiri, ya. Dengan berpuasa kita melatih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebelumnya sebenarnya itu halal buat kita kerjakan, tapi karena perintah Allah, karena ketaatan kita kepada Allah, kita bisa menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari waktu-waktu tertentu. Nah, ini seharusnya bisa melatih kedisiplinan, ya. Kemudian dari disiplin itu ternyata memberikan hikmah yang luar biasa. Tubuh kita ada waktu untuk istirahat, ya. Istirahat untuk bekerja terus selama 12 jam ini, mungkin pola makan, pola aktivitasnya tidak beraturan, ya, sehingga dengan puasa ini menahan diri dari sesuatu yang dihalalkan pun dalam waktu tertentu, bahkan terutama apalagi yang haram, ya, sehingga kesehatan juga akan terjaga. Metabolisme tubuh kembali membaik. Puasa juga mengasah jiwa untuk lebih sabar, menahan diri, kemudian lebih ikhlas, banyak melakukan kegiatan positif, ya, kemudian makin berbagi dengan sekeliling kita dan makin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Puasa juga sarana meningkatkan ketakwaan yang merupakan nanti goal tertingginya adalah kunci kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Oke, baik, kita muhasabah diri kita dulu, ya. Jadi bagaimana selama kita hidup, ya, sudah berapa kali kita melaksanakan ibadah Ramadan? Ya, kalau kita hitung-hitung, ya, usia kita saat ini, kalau saya ini sudah mau 50 tahun, ya, dikurangi dengan masa sebelum balik kita yang rata-rata 13 tahun,
apakah Ramadan yang sudah kita lalui kemarin berlalu begitu saja, atau kita sudah merasakan seberapa banyak ya hikmah Ramadan yang kita rasakan kemarin? Adakah perbedaan atau perubahan Ramadan dari tahun ke tahun? Mudah-mudahan ada ya. Sudahkah kita punya perencanaan Ramadan tahun ini agar Ramadan tahun ini tidak berlalu sia-sia? Dan seberapa jauh kalau kita memang mau berencana Ramadan ini menjadi Ramadan yang istimewa dan Ramadan yang lebih baik dari tahun yang lalu, sudahkah kita melakukan persiapan yang baik? Ini muhasabah. Jadi Rasulullah itu mempersiapkan Ramadan dan sahabatnya jauh sebelumnya ya, mulai dari bulan Rajab ya, bulan Sya'ban melatih puasa, melatih banyak amal ya, sehingga ada doa untuk menjelang Ramadan itu dimulai dari Rajab ya, seperti itu. Berkahilah kami pada bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kepada bulan Ramadan, karena Ramadan ini adalah Ramadan yang kita tunggu, bulan yang penuh istimewa, bulan yang penuh curahan rahmat kasih sayang dari Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap umatnya ya, karena barang siapa yang menggapai, yang usianya mencapai di bulan Ramadan dan mau memanfaatkan di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, meminta ampun pada Allah, meminta rahmatnya Allah, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosanya sampai terbakar habis. Sebagaimana kata Ramadan itu adalah panas yang membakar yang sampai tidak bersisa. Ya, ini mau kan ya dosa-dosa kita dinolkan ya, atau ada yang nggak punya dosa ya di sini ya. Jadi seolah kita ingin sekali kan agar dosa-dosa kita itu dihapuskan sampai nol, tidak bersisa oleh Allah, makanya kesempatannya di bulan Ramadan ini. Oke ya, jadi tentu saja agar Ramadan tidak sia-sia, maka harus ada persiapan-persiapan. Ya, dari slide. Persiapannya apa dulu? Yang paling besar, silakan. Ya, ini tadi ya, sudah saya sampaikan. Jadi agar tidak menjadi rutinitas sekedar ya ikut sekeliling untuk berpuasa bareng-bareng, sholat tarawih bareng-bareng, tapi harapannya ada peningkatan kualitas, peningkatan kekhusyuan, kondisi kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini, sehingga Ramadan kali ini bisa membekas sampai ke 11 bulan ke depan. Ya, ada hikmah, ada dampak positif ke 11 berikutnya. Bukan hanya bagi pribadi, tapi juga berdampak pada keluarga, masyarakat, dan juga negara. Seharusnya ini ya ada persiapan mental, persiapan ilmu, persiapan harta, keluarga, dan masyarakat, sehingga kita bisa menyambut Ramadan ini dengan perasaan senang, bahagia, bersama-sama, mendukung. Kalau tadi kita percaya bahwa Ramadan ini sangat benar-benar istimewa dan harus kita pastikan Ramadan ini tidak berlalu bersia-sia begitu saja, maka ada beberapa persiapan. Tapi saya membahasnya di sini karena bidang kesehatan ya, saya ke arah persiapan fisik ya, jasad, 3 besar saja yang perlu kita persiapkan. Fisik, slide selanjutnya. Bisa diklik selanjutnya. Ya, aspek jasadnya, fikriyah, dan ruhiyah. Okay. Di jasadnya ini perlu kita jaga stamina fisik agar tetap bugar. Sebaiknya bagi kita, mungkin apalagi yang sudah di atas 35 tahun, sebelum menjalankan ibadah puasa, dicek dulu kondisi kesehatannya. Boleh melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum Ramadan ya, barangkali kan sudah mulai ada tabungan biasanya ya, tabungan kolesterol, tabungan gula gitu ya. Jadi sebaiknya sebelum melakukan pemeriksaan, apalagi yang punya komorbid ya, puasa sebenarnya tidak menghalangi puasa. Orang diabetes mellitus, orang MAH itu sebenarnya
dengan niat yang betul, dengan pola makan yang benar bisa menjadi kesembuhan ya. Saya bisa dilanjutkan. Jadi sebaiknya lakukan pemeriksaan, mungkin pemeriksaan kesehatan, bisa konsultasi kepada dokter terdekat apabila ada komorbid sebelumnya. Bisa di slide selanjutnya. Nah, jasad dia ini harapannya fisiknya kuat, sehat. Puasa itu memang kondisi yang tadi harus optimal, banyak pahala berlipat ganda, kebaikan berlipat ganda. Sayang sekali kalau cuman ya dibuat tiduran saja, dibuat malah menurun ya. Fakta sejarah Ramadan itu justru meningkatkan produktivitasnya. Zaman Rasulullah dulu perang Badar saat Ramadan ya. Saya kalau salah 9 perang Badar itu di Jumat 17 Ramadan. Itu bayangkan melawan 3 kali lipat jumlah pasukan Quraisy ya, yang sangat besar. Tidak ada kata lemah di situ. Justru kemenangan Allah turun di situ dengan di bulan Ramadan. Di Indonesia sendiri kalau nggak salah ini 17 Agustus proklamasi kemerdekaan Indonesia itu juga dicanangkan di 9 Ramadan 1367 Hijriah, Masya Allah ya. Tentu saja sebelumnya kan perlu persiapan-persiapan, keberanian fisik dan mental untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi seharusnya Ramadan sebagai momentum untuk berdoa, bersungguh-sungguh, beramal ikhtiar yang sungguh-sungguh ya, sehingga tidak ada kata untuk menurunkan produktivitas. Tidak menjadikan saum atau ibadah itu sebagai alasan penurunan kinerja Ramadan. Justru jenengan itu di sini dicatat pahalanya lebih banyak gitu, kebaikan-kebaikannya berlimpah gitu ya. Jadi yang bulan-bulan sebelumnya cuma 1 kali lipat, ini lebih 10 kali lipat. Baca Al-Quran pahalanya 10 kali lipat seperti itu. Oleh karena itu stamina tubuhnya juga harus disiapkan. Dibutuhkan stamina yang baik ya. Apa saja itu penjagaan stamina? Metabolisme tubuh saat berpuasa itu juga dilatih ya. Tentu saja ada ikhtiar-ikhtiar atau usaha-usaha untuk menjaga stamina tubuh tadi. Slide ya. Jadi dari makanan, dari pola makan, kemudian jaga fisik, jaga kondisi istirahat ya. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Slide. Kemudian sekilas saja untuk aspek fikriyahnya ya, untuk meningkatkan produktivitas tentu juga selain jasadnya, fikriyahnya, karena pola pikir itu juga perlu dibangun. Asupan fikriyah itu juga perlu diberikan haknya ya, belajar ilmu agama, wawasan tentang puasa, sholat ya. Karena dengan kita paham, kita akan bisa melakukan tubuh kita dengan niat kefahaman yang baik, kan kita akan mendorong ya tubuh kita untuk bisa melakukan lebih optimal. Kemudian termasuk yang punya anak, itu bagaimana mengkondisikan anaknya agar bisa berpuasa, itu kan perlu ilmu parenting juga. Baca-baca juga tentang buku-buku parenting, bagaimana mengkondisikan puasa pada anak. Manajemen waktu, manajemen keuangan, ya, bagaimana pengeluaran selama Ramadan menghadapi Lebaran, ya, tidak boncos istilahnya, ya. Kemudian penetapan tujuan sasaran yang terfokus sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dan hikmah di ibadah bulan Ramadan. Slide. Ya, tadi ini sudah ya penjelasannya sama aja. Jadi kita perlu mungkin yang ada waktu luang untuk belajar ya tentang ilmu-ilmu dasar kesehatan, metabolisme tubuh ya di bulan Ramadan. Sebelumnya ya sebaiknya sebelum Ramadan ya. Tapi kalau banyak Ramadan ini kan terutama di kalangan pendidikan ya, banyak liburnya gitu. Jadi mungkin bisa dimaknai dengan baca Al-Quran, baca ilmu-ilmu tentang nutrisi, bagaimana menyajikan menu yang sehat selama Ramadan ya. Insya Allah banyak sekali ya, bukan hanya bacaan, juga di media sosial juga banyak. Slide. Nah, kemudian juga menyiapkan aspek ruhiyah ya tadi ya. Jangan sampai juga terganggu dengan mode hati-hati kecurian ya. Waktu kita kecurian dengan
yang marak di televisi atau di medsos ya, sepertinya awalnya mungkin diistilahkan kayak ini, hal yang lumrah di Ramadan, misalnya apa, ngabuburitnya sama kongko-kongko gitu, atau mungkin ngobrol sana sini, akhirnya ya jangan sampai akhirnya gibah gitu nih, tapi kecurian nih pahala Ramadannya dan kecuri waktu untuk melakukan aktivitas yang lebih bagus gitu. Jadi kesiapan rohani akan makna beribadah di bulan Ramadan bukan hanya sekedar tren atau mode, ya. Kemudian tadi menyiapkan Ramadan ini dengan gembira, ceria, motivasi untuk mengejar, meraih keutamaan, meraih rahmat kasih sayang Allah, meraih ampunan Allah dan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah. Tadi mewaspadai si pencuri waktu, mewaspadai si pengganggu orientasi, ya, hati-hati. Ini adalah 3 besar yang perlu kita jaga. Oke. Yang ketiga, saya sering untuk bertazkiyatun nafs, ya, untuk mengintrospeksi diri. Mudah-mudahan Ramadan ini tidak berlalu sia-sia. Membangun lingkungan yang kondusif di lingkungan keluarga yang terkecil, lingkungan dasawisma kita, ya. Kemudian bergotong royong untuk beramal jama'i, ya, membantu tetangga yang kena musibah atau yang kurang. Insya Allah saya rasa mudah sekali untuk pada saat Ramadan untuk beramal, ya, karena kalau orang Probolinggo tidak diragukan lagi sudah, ya, insya Allah sudah terpenuhi. Mudah-mudahan nanti menetap sampai 11 bulan ke depan. Oke, baik. Jadi saya titik beratnya ke ini jasadiah tadi. Jadi untuk menjaga fisik yang sehat dan bugar tetap produktif saat Ramadan, terapkan gaya hidup sehat. Ternyata gaya hidup sehat itu sama ini ya. Tadi kalau tadi disimpulkan dari saya menggarisbawahi ya, ada persiapan-persiapan jasad, fikriyah, dan ruhiyah. Ternyata di WHO pun yang namanya sehat itu adalah bukan hanya sekedar sehat fisik ya, tapi juga sehat mental dan sosial. Ya. Jadi mencakup aspek fisik, cara hidup yang menitik beratkan pada pemeliharaan peningkatan kesehatan secara menyeluruh ya, baik secara aspek fisik, mental, emosional. Ternyata persiapannya apa saja, itu mengandung pola makan yang gizi seimbang. Kemudian harus ada aktivitas fisik yang teratur, mengelola stres dengan baik, dan memelihara kesehatan mental. Ya. Insya Allah tadi itu penjelasan tadi kesinambungan ya dengan penjelasan saya untuk menjaga kesejahteraan mental, bagaimana dengan tazkiyatun nafs, kemudian belajar ilmu-ilmu agama, bersosialisasi dengan lingkungan yang positif seperti itu. Nah, sama dengan gaya hidup yang sehat, ternyata kita bisa lebih produktif ya dibanding orang yang sakit kan tidak produktif. Nah, itu harus di maintenance, menjaga kesehatan, merutinkan gaya hidup sehat adalah bentuk syukur kita kepada Allah dikaruniai tubuh yang sehat. Ya. Gaya hidup yang sehat akan meningkatkan energi, ya. Gaya hidup yang sehat akan menjaga berat badan ideal, ya. Karena dengan berat badan ideal itu nanti bisa lebih optimal. Bayangkan kalau berat badan yang tidak ideal, misalnya overweight, kemudian obesitas, kalau sudah tampak sampai obesitas itu sudah menjadi penyakit tersendiri karena nanti efeknya banyak nih kepada organ-organ internalnya, kemudian mengakibatkan penyakit-penyakit yang merentet ke samping-sampingnya. Ada metabolik, misalnya diabetes, hipertensi, ya, kemudian osteoporosis, osteoartritis, seperti itu. Kemudian gaya hidup sehat akan mengurangi resiko penyakit kronis, nah, seperti tadi ya. Dengan gaya hidup yang sehat, penyakit kronis seperti diabetes, jantung, kanker itu bisa dicegah. Gaya hidup yang sehat akan meningkatkan kesejahteraan mental. Maka kita harus mendisiplinkan diri. Mumpung puasa ini, kita bisa bersama-sama menahan nafsu, menahan lapar dan dahaga di waktu subuh sampai maghrib. Nah, ini bisa dilanjutkan ke 11 bulan ke depan. Ya, nah sekarang tinggal ini nanti waktu buka sahurnya bagaimana ya agar tetap terjaga kesehatannya. Jangan kayak tadi dikatakan
Bu Dr. Lucy, bahwa kayak istilahnya balas dendam di waktu buka ya. Jadi makan semuanya tersedia, pingin mengapresiasi diri setelah puasa seharian, makanannya berlama-lama seperti itu. Nanti ada triknya. Slide. Yang terkenal sekarang mungkin pernah dengar intermittent fasting ya, atau puasa mencegah tidak makan pada waktu tertentu sampai nanti jam 11 atau jam 12 makan siang, baru makan siang. Nah, itu sebenarnya sudah diajarkan ya di Islam ya, manfaat puasa. Karena memang ternyata dengan ada jeda waktu untuk tidak makan terus selama periode waktu hidup kita itu, ternyata ada jeda untuk namanya glikolisis ya. Jadi tubuh kita akan memanfaatkan kelebihan cadangan lemak, cadangan kalori yang ada di tubuh kita, sehingga memecah lemak-lemak yang kalau berlebihan menjadi energi, cadangan energi. Jadi kalau kita terus-menerus makan ya, sementara outcome yang kita outputnya yang in berlebihan dibanding yang out pasti akan nimbun ya. Jadi bukan hanya nimbunnya di paha, di pantat seperti itu, tapi juga nanti meliputi namanya visceral, organ-organ visceral, fat terliputi fat ya. Jadi kayak jantung kita terliputi fat, namanya liver kita terliputi fat, namanya organ-organ visceralnya terliputi fat. Akhirnya kerja jantung tidak optimal, pembuluh darahnya banyak tertimbun lemak ya, sehingga aliran darahnya menyempit, mengakibatkan koroner, mengakibatkan stroke yang trombotik seperti itu. Jadi tidak punya darah tinggi kok bisa stroke? Bisa karena itu tadi penumpukan kolesterol, penumpukan lemak pada saluran pembuluh darah yang mengenai susunan saraf pusat. Kalau ke jantung ya menjadi jantung koroner seperti itu. Nah, ini akibat yang kita makan berlebihan ya, sehingga menimbulkan dampak pada kesehatan. Nah, itu tadi termasuk sudah. Jadi puasa merupakan detoksifikasi tubuh. Ya, kalau semuanya bagus, racun-racunnya dikurangi, penumpukan lemak-lemaknya terurai, maka tubuh rasa ringan ya, tubuh rasanya fit sehingga peningkatan produktivitas pasti kita capai. Right? Oke ya, jadi hindari makanan berlebihan, tetap minum air putih ya, pastikan untuk minum air putih yang cukup selama sahur dan berbuka puasa. Idealnya kebutuhan cairan itu 50 cc per kilogram berat badan ya. Kalau kita tubuh kita 50 kilo gitu ya, kebutuhan cairannya harus dipenuhi sekitar 2.500 cc per 24 jam minimal ya. Jadi berapa gelas itu ya? Berapa botol? 2,5 liter gitu. Jadi minimal untuk yang 50 kilo. Kalau misalnya berat badannya lebih ya harus lebih lagi agar tidak dehidrasi. Kemudian konsumsi makanan bergizi, nutrisi, buah-buahan, sayuran, protein ya. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang ringan dan istirahat yang cukup. Slide. Gizi seimbang ya, itu juga sama. Konsumsi aneka ragam makanan. Jangan karena untuk diet menurunkan berat badan tidak mau mengkonsumsi nasi, tidak mau mengkonsumsi cuman makan buah-buahan aja ya. Hati-hati nanti bisa berkicau nanti. Jadi konsumsi aneka ragam makanan. Melakukan tapi juga diimbangi dengan tidak berlebihan syaratnya. Kemudian ternyata gizi seimbang itu bukan hanya dari, ini ada 4 pilar ya yang diajarkan nama gizi. Mengkonsumsi aneka ragam makanan, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur. Slide coba. Jadi, yes, lanjut. Jadi yang pernah dengar isi piringku ya, isi piringku itu, jadi kalau dulu 4 sehat 5 sempurna ya, apa yang saja aneka ragam makanan harus mengandung juga karbohidrat, ada protein, ada nutrisi yang harus kita penuhi. Slide bisa dilanjutkan. Dan juga ini sudah
hidup bersih ya. Jadi kalau misalnya kita memenuhi sudah makanannya sudah beraneka ragam makanan, mengandung zat gizi yang cukup, ada proteinnya. Protein itu karena untuk membangun sel-sel tubuh kita yang rusak ya, regenerasi sel. Kita kan pasti ada luka, kemudian penyembuhan luka juga membutuhkan protein. Kemudian melawan penyakit-penyakit yang masuk itu juga disusun dari protein ya. Protein itu paling bagus juga dari hewani dan dari nabati. Kemudian sayur-sayuran, nutrisi buah-buahan ya, itu adalah untuk melancarkan metabolisme tubuh ya. Kemudian tapi juga yang penting adalah hidup yang bersih, cuci tangan, ditutup karena nanti kecurian ya. Sama aja kalau kita tidak aneka ragam makanannya sudah terpenuhi tapi tidak dengan pola hidup yang bersih, airnya yang mengalir tidak bersih, sumbernya tidak bersih, akan gampang terkena penyakit. Sama aja nanti akhirnya kumannya menggerogoti apa yang sudah kita bangun dari makanan. Jadi ini semua 4 pilar ini harus dikerjakan bersama-sama. Jadi sumber makanannya bagus, proses pengolahannya bagus, jaga kebersihannya juga bagus ya, diimbangi dengan aktivitas fisik minimal 30 menit tiap hari ya, aktivitas fisik yang ringan apalagi disesuaikan dengan usia, disesuaikan dengan kondisi saat puasa Ramadan. Dengan aktivitas fisik ya, ini akan melancarkan peredaran darah ya, kemudian membangun massa otot nih, jalan kaki ya, minimal berapa langkah Bu yang sudah diterapkan ya. Enak ya. Memang kayaknya gampang tapi harus ini memang perlu butuh disiplin ya. Dengan membangun massa otot sehingga tubuh kita itu tidak mengandalkan tulang ya, apalagi kalau sudah usia perempuan itu ada masanya tulangnya terkropos dengan usia ya, itu ada namanya osteoporosis. Nah, kalau ototnya tidak dibangun yang menyangga tubuh kita apalagi itu adalah cuman tulang ya. Akhirnya tulangnya bebannya berat, sendi-sendi tulangnya nanti akan aus namanya osteoartritis ya, nyilu-nyilu di lutut seperti itu. Apalagi ditambah misalnya berat badan yang berlebihan, tambah nanti beban tulangnya sangat berat. Slide. Jadi nabung massa otot itu dengan aktivitas fisik ringan, aktivitas jalan seperti itu. Oke, nah ini tadi aneka ragam makanan, batasi konsumsi pangan manis, asin, berlemak, gula maksimal 4 sendok makan satu hari, garam 1 sendok teh, minyak maksimal 5 sendok makan. Oke, baik. Ini kalau puasa tidak sarapan ya, diganti sahur. Minum air putih minimal yang cukup dan aman ya, itu 2 liter per hari. Kalau saya tadi secara kesehatan 50 cc per kilogram berat badan. Sama ya. Baik. Nah, ini isi piringku ya. Makanan pokok, kemudian ada lauk pauk, ada buah-buahan dan sayuran. Ya, jangan cuman isi, kalau yang sebelah itu apa? Isinya cuman karbohidrat aja ya, roti, mungkin ada proteinnya yang instan gitu ya. Kentang juga karbohidrat. Kemudian minumannya Pepsi Cola gitu mengandung gula, nggih. Nah, ini kurang sehat. Diusahakan tetap terapkan isi piringku dengan beraneka ragam jenis makanan. Slide. Biasakan dengan air putih, kurma, dan minuman yang mengandung serat buah ya, dan sayuran. Jangan yang berkemasan karena itu ada pengawet, ada zat gula yang tinggi ya, yang tidak sehat. Trik untuk menyimpan cairan tubuh ya, berbuka dengan 2 gelas, malam sebelum tidur diusahakan 4 gelas, mulai buka sampai mau menjelang sahur ya, sahur 2 gelas ya. Mudah-mudahan dengan ini terpenuhi kebutuhan cairan kita, tidak dehidrasi. Slide. Oke, sama ya. Slide. Aktivitas produktif apa saja yang bisa dilakukan ya, tergantung usia, tergantung juga pekerjaan kita ya. Ibu-ibu yang di rumah juga bisa produktif, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, buka sahur ya, menyalurkan hobi yang positif, baca Al-Quran, buka keagamaan dan lain sebagainya, yang harapannya bisa manfaat sampai ke depan ya. Slide.
ini juga membangun komunitas dengan keluarga, dengan juga lingkungan sekitar yang sebelumnya mungkin jarang ketemu sama tetangganya, hanya ada tadarus bersama, tarawih bersama, ya, memanfaatkan momen ini untuk kegiatan sosial yang lain. Oke, jadi harapannya selama Ramadan perbanyaklah amal solih, karena kebaikan di bulan ini pasti akan dilipat gandakan. Ya, yang belum tentu juga kita bisa meraih Ramadan tahun depan. Ya. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita optimalkan dan raih keberkahannya. Ya. Ini kita sekedar sharing aja bahwa kita di Indonesia ini lumayan tidak lama ya, berapa jam ya untuk puasanya. Itu bayangkan kalau di belahan lain tuh bisa kadang sampai 17-18 jam untuk puasanya ya. Kita jam 4 seperempat ya sampai ya sekitar 12-13 jam gitu. Kalau di Indonesia sampai sahur, dari sahur sampai buka. Perhatikan cairan tubuh ya, tadi sudah kita kasih tips. Kemudian kalori intake-nya, nah sama ya, physical activity dan pola tidur yang sehat. Oke. Jadi tidak begadang, harapannya bisa sahur dan memanfaatkan menjelang sahur dengan sahur dan juga banyak berzikir ya menjelang subuh. Right? Bisa bangun dengan optimal. Nah, ini ternyata efek puasa terhadap produktivitas di beberapa ini itu ada penelitian sebelum Ramadan 75%, sama Ramadan bisa optimal, dan setelah Ramadan masih ada sisa dikit ya lumayan 8%. Dan ini Ramadan itu bisa meningkatkan produktivitas. Ini sudah pernah dilakukan penelitian ya. Jadi karena tadi efek motivasi bahwa kebaikannya akan dilipat gandakan, bahwa rahmat Allah turun, jadi memotivasi untuk makin produktif di bulan Ramadan. Ini beberapa yang dilakukan pada karyawan di perusahaan tertentu. Nah, ini jadwal aktivitas harian Ramadan, ada sahur, ibadah, aktivitas produktif, istirahat juga boleh ya, untuk memulihkan energi, berbuka dengan menyantap makanan yang bergizi, sahur ya. Kemudian sholat tarawih. Jadi insya Allah kan teratur gitu ya, ada kalau pola Ramadan. Dengan aktivitas Ramadan seperti ini, harapannya bisa mendisiplinkan waktu, mendisiplinkan diri, bukan hanya sekedar menahan diri, dan ini bisa dilanjutkan bulan-bulan berikutnya. Tadarus bersama, tarawih bersama, ya, menjalin hubungan sosial dengan masyarakat di sekitar kita. Ya, harapannya aktivitas harian ini berdampak pada bulan-bulan berikutnya. Slide. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 3 bahwa orang-orang yang beriman senantiasa menghindari dari segala perkataan dan perbuatan yang sia-sia ya. Jadi harapannya kita dengan motivasi di ayat ini tidak menyia-nyiakan Ramadan di depan kita ini dan menggantinya dengan hal yang positif. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Semoga kita mendapatkan berkah, hikmah, manfaat, dan atsar atau dampak pasca Ramadan nanti. Dan semoga kita diberikan kesempatan usia sampai memasuki Ramadan tahun depan. Dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, mudah-mudahan bisa manfaat. Dan monggo kalau ada sharing diskusi ringan tentang sharing aja ya. Saya rasa Ibu juga banyak pengalamannya. Saya akhiri di sini dulu, Bu Ratih, mudah-mudahan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas presentasi paparannya sangat luar biasa. Bapak Ibu peserta mengingatkan kembali untuk mengisi absensi pada link yang telah disediakan oleh panitia pada kolom chat, serta mengingatkan kembali bahwa materi dan sertifikat kegiatan pada pagi hari ini dapat diunduh melalui link yang sama dengan link daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia. Baik, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab.
bagi Bapak Ibu peserta yang ingin sharing atau bertanya, silakan untuk raise hand atau menulis pada kolom chat. Baik, untuk link daftar hadir akan kami share kembali. Mungkin Ibu untuk membuka sesi pertanyaan sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Saya bisa bertanya gitu ya. Oke, monggo. Oke. Ini kan sekarang ini kalau kita puasa itu kan kalau mau berolahraga kan banyak yang takut Ibu karena takut mungkin haus atau mungkin nanti puasanya malah nggak kuat atau bagaimana. Jadi kapan waktu yang tepat Ibu untuk kita bisa melakukan olahraga tapi tidak mengganggu puasa kita Ibu? Oke, baik ya. Tadi olahraga atau aktivitas fisik ya memang disarankan sebagai upaya ya untuk menjaga jasadiah kita lebih sehat dan bisa dengan sehat kita akan produktif ya. Jadi termasuk 4 pilar sehat tadi gizi seimbang tadi. Jadi kalau puasa ya kita disesuaikan ya aktivitas fisik yang ringan minimal 30 menit bisa dengan menggunakan jalan atau stretching atau gerak-gerak yang tidak high impact gitu ya, misalnya aerobik high impact gitu seperti itu. Dan waktunya mungkin dipilih menjelang berbuka ya. Jadi bisa kalau misalnya nanti capean, kehausan bisa deket sama buka gitu. Iya. Jadi tidak terlalu ini Bu Kondisinya. ya. Oke. Iya. Terus Ya, kalau itu yang macam olahraganya kan banyak ya disesuaikan dengan kemampuan. mungkin kalau Disesuaikan jalan ya mungkin kalau jalan hanya sekedar jalan kaki ringan seperti itu Bu ya. Iya, dibanding juga kan ngabuburit yang tidak bermanfaat ya sambil jalan keliling muter alun-alun, saya rasa juga nggak terlalu ini. Dan ya itu tadi kan kalau tanya waktunya mungkin untuk mengantisipasi biar puasanya malah justru tidak batal, mendekati buka sambil zikir gitu, sambil muter sambil zikir, tawaf alun-alun ya. Sambil ngabuburit sambil mencari takjil nggih Bu nggih. Kemudian mampir meningkatkan UMKM di Kota Probolinggo. Mumpung sekarang lagi ada basar nggih Bu nggih di Stadion Bayuangga. Pemkot kita tiap hari ya. Siap. Baik, silakan Bapak Ibu peserta apabila ingin sharing atau tanya jawab dapat menuliskan di kolom chat ataupun dengan raise hand. Nah, Ibu, kalau bagaimana dengan ibu yang sedang hamil, Ibu? Kan kalau ibu yang sedang hamil itu kan biasanya banyak yang nggak kuat atau nanti takut terjadi apa-apa dengan kehamilannya. Jadi supaya biar tipsnya mungkin Ibu kepada ibu yang sedang hamil tapi kepingin ikut puasa seperti itu Bu. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Kebetulan saya juga dokter kebidanan dan kandungan. Jadi sama seperti tadi harapannya tadi untuk mencapai puasa yang sehat tidak serta-merta tadi ya asal puasa gitu nih. Termasuk yang tidak hamil pun kan ada persiapan, apalagi yang sudah punya komorbid. Pemeriksaan kesehatan sebelum puasa perlu dilakukan, apalagi mempunyai perhatian-perhatian kondisi kesehatan yang khusus, seperti ibu hamil, lansia, penderita diabetes. Jadi kalau ibu hamil, mungkin termasuk trimester yang pertama, ya trimester pertama itu sampai 12 minggu, itu boleh asalkan kondisinya sehat, tidak ada rasa mual muntah, tapi mungkin kita tidak anjurkan, karena di trimester pertama itu masa organogenesis ya, masa pembentukan organ-organ vital, perlu nutrisi yang baik, kemudian di situ saat baru ada hormon kehamilan yang mungkin adaptasi ibu terhadap hormon kehamilan sendiri masih membuat ibunya cukup ini ya, kadang-kadang mual, muntah sampai enggak puasa aja kondisinya lemes gitu, apalagi kalau puasa ya. Jadi
terutama morning sickness ya seperti itu. Jadi mungkin kita tidak anjurkan di trimester pertama, tapi kalau misalnya trimester kedua, ketiga, di mana saat kontrol kehamilan sebelum puasanya kondisinya tidak mendapatkan kondisi medis yang berbahaya, misalnya ada hipertensi dalam kehamilan, kemudian ada pertumbuhan janin terganggu, itu tidak kita anjurkan. Jadi sebaiknya ya kontrol dulu atau konsultasikan dengan dokter untuk memastikan kondisi ibu dan kandungannya sehat. Jadi misalnya ketubannya cukup, pertumbuhan janinnya tidak terganggu ya antara usia kehamilan dengan hari pertama haid terakhirnya bagus ya. Kalau dari pemeriksaan bidan tinggi fundus rahimnya sesuai dengan HPHT-nya ya. Ibu tidak ada komorbid yang lain, boleh puasa asalkan sahur sama bukanya dicukupi kebutuhan nutrisinya, dicukupi kebutuhan cairannya, seperti itu Mbak Lucy. Bu Tatih ya, Mas. Ya, terima kasih Ibu. Nah, itu tadi. Jadi ibu-ibu yang sedang hamil, gak apa-apa menjalankan ibadah puasa, kan, tetapi harus kontrol dulu ke dokternya, minta saran ke dokter dulu. Terus dan juga tetap menjaga konsumsi asupan makanan yang akan dikonsumsi. Baik Ibu, ada pertanyaan di kolom chat Ibu dari Ibu Fajriatul Maulidah dari Puskesmas Kanigaran. Pertanyaannya, mau tanya Ibu, apa ada saran untuk busui yang puasa agar sehat ibu dan bayinya? Ya, lagi busui ya, termasuk ibu menyusui ini karena dia bukan hanya makan untuk dirinya, tapi juga untuk bayinya yang sedang disusui. Jadi itu tadi diusahakan mencukupi nutrisi dengan gizi yang beraneka ragam jenis gizinya ya, beraneka ragam pangan yang cukup nutrisinya, terutama juga minumannya, berat badan ibu berapa, minimal dikalikan 50 cc per kilogram berat badan, dicukupi agar tidak dehidrasi, kemudian juga diimbangi dengan tadi Bu, tetap jaga kebersihan, kita saat menyusui tangan kita ya, menyiapkan kebersihan payudara, kebersihan tangan agar ibunya maupun bayinya terhindar dari diare misalnya seperti itu karena bagaimanapun dengan tangan yang kotor atau kurang kebersihan itu juga meningkatkan faktor infeksi. Kalau infeksi itu kan infeksi virus, infeksi bakteri bisa menyebabkan terutama kalau ke pencernaan yang kita makan bisa diare. Diare kronis, diare pun itu mengganggu penyerapan zat-zat makanan. Sehingga yang kita makan bagaimanapun gizinya bagus, tapi kalau misalnya fili-fili ususnya terganggu dengan infeksi, tidak akan menyerap makanan atau gizi yang dibutuhkan sehingga sia-sia ya. Makanya itu harus semuanya ini bersamaan ya antara pola makan yang dimakan, gizi seimbang, kebersihan, baik penyajiannya, kebersihan tangannya, ya, kemudian diimbangi dengan aktivitas fisik sama ibu sui juga perlu, ibu hamil pun juga perlu melakukan aktivitas fisik yang teratur, yang disesuaikan dengan kondisinya agar metabolisme tubuhnya juga bagus, tetap sehat, peredaran darahnya lancar, dan dengan istirahat yang cukup. Seperti itu, berarti. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Bagaimana Bu Fajriatul? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Selanjutnya ada pertanyaan Ibu dari Ibu Umi Salimah, Kota Probolinggo. Bu Dokter izin bertanya, saran pola makan selama Ramadan untuk penderita diabetes bagaimana? Nah ini juga mungkin banyak yang lansia ya Bu yang menderita diabetes tapi ingin tetap puasanya lancar sampai hari akhir. Mungkin ada tipsnya Ibu terkait dengan pola makan. Penderita diabetes ini kan mungkin ada yang menggunakan obat-obatan ya. Diabetes itu adalah gangguan metabolisme gula dalam tubuh. Gula itu penting untuk aktivitas, tapi kalau tubuh kita tidak bisa menyerap karena gangguan hormon endokrin dari pankreasnya kurang bisa menetralisir gula dalam tubuh sehingga numpuk. Jadi
memang sebaiknya tadi yang punya komorbid sebelumnya, diabetes, penyakit hipertensi, mungkin sebelum puasa atau mumpung masih ada waktu bisa konsultasi dulu ke dokter diabetesnya, penyakit dalam, yang lebih ahli. Jadi konsultasi dulu dengan dokter sebelum puasa. Konsumsi makanan yang tinggi serat, jadi karbohidratnya disesuaikan dengan diet diabetes, ya. Diutamakan yang karbohidrat yang pencernaannya monosakarida, jadi tidak multi, ya. Jadi kemudian tinggi serat itu harapannya tidak gampang lama diserapnya, jadi lebih efek mengenyangkan gitu pada sahur. Kemudian kurangi aktivitas fisik yang berlebihan dan asupan cairan tubuh tetap dijaga, dan hindari minuman-minuman yang manis. Jadi buka puasa dengan kurma secukupnya 3, kemudian air putih, ya. Jangan yang ekstra, mungkin ada kolak juga mungkin, ya. Jadi dan kafein nggak boleh berlebihan tuh. Kemudian bila merasakan keringat dingin, gemetar sebagai tanda-tanda hipoglikemi, segera hentikan puasa dan minum manis, ya, karena kondisi hipoglikemi lebih bahaya. Nanti bisa kehilangan kesadaran. Jadi disesuaikan dengan kondisi tubuh. Pilih yang makanan yang berserat dan protein dinaikkan. Jadi daging, putih telur gitu, ya. Kemudian sayuran-sayuran diperbanyak dengan nasi sesuai anjuran selama ini. Mungkin kan Ibu sudah lama menderita diabetes, kan sudah berkonsultasi, ya. Pola makan diabetes kan biasanya disertakan sama di rumah sakit maupun di puskesmas itu ada namanya gizi klinik, ya. Jadi kalau misalnya jenengan di saat ini mendapat diagnosis penderita diabetes mellitus, pasti dikonsultasikan. Nah, ini menu-menu apa saja gitu yang lebih baik dikonsumsi oleh orang diabetes. Jadi itu tetap dilanjutkan, hanya digantikan jamnya waktu sahur dan buka. Nah, kemudian kalau misalnya di saat puasa itu terdapat keringat dingin, tanda-tanda hipoglikemi, ya, agak kabur ngeliang, ya, monggo dibatalkan. Karena sebenarnya dalam Islam itu ada keringanan untuk orang yang sakit, tidak dipaksakan, adalah agama yang mudah. Itu Bu Rati. Oke, terima kasih Ibu. Bagaimana Bu Umi? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Bapak Ibu, apabila ingin bertanya, silakan untuk menulis di kolom chat ataupun raise hand. Mungkin ini Bu, saya ingin bertanya lagi nih terkait dengan dalam menjalankan ibadah puasa. Kan kadang-kadang ada beberapa orang yang menganggap kalau aduh puasa nanti mahku gimana ya, kan gitu. Takut mahnya kambuh atau gimana. Sebenarnya betul nggak sih Bu kalau puasa itu justru malah mencetuskan untuk mahnya kambuh, kayak seperti itu, apa memang itu merupakan sugesti kita aja bahwa nanti dengan puasa itu dapat menyebabkan emah, seperti itu Bu. Oke, gejala mah, ya. Mah itu ada yang namanya gastritis. Kalau gastritis lebih ke arah nyeri, perih, ya, karena asam lambungnya mengkorosif dinding lambung. Atau ada yang perasaan kembung, sebah, dispepsia, ya. Jadi sulit mencerna dan pengosongan lambungnya lambat. Jadi kayaknya sebah. Ini yang mana dulu gitu, ya. Dua-duanya menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, kan, ya. Satunya perih sampai nyeri ulu hati, sampai perih, ya. Jadi harus korosif itu kadang-kadang sudah parah, ya. Mungkin banyak perempuan karena diet mau langsing, mau tubuhnya nggak berat badannya, nggak ini, jadi pola nggak makan sama sekali, ya, sehingga asam lambungnya tidak ada yang menetralisir itu sebelumnya, gitu. Jadi akhirnya korosif. Asam lambung kan sifatnya korosif, ya, jadi mengiritasi dinding-dinding mukosa lambung sampai timbul tukak lambung. Nah, ini sampai akhirnya mendapatkan obat, ya, untuk melapisi dinding lambung yang korosif. Obat-obatan mahnya tetap diberikan. Jadi karena gini Mbak, masalah memang tadi, ya, mens sana in corpore sano gitu kadang-kadang, ya. Dalam
jiwa yang sehat, ada tubuh yang sehat atau jadi kalau mindset kita itu kita niatkan untuk puasa, Masya Allah memang itu akan mengset seluruh tubuh kita untuk kondisi lebih kuat dan sehat ya dibanding nggak makan yang nggak ada niat gitu nih. Ya. Itu beda ternyata. Nah itu sistem pikiran kita, fikriyah kita, apalagi ruhiyah kita itu diniatkan puasa, Allah itu menurun, ini adalah bentuk ibadah saya kepada Allah sebagai kewajiban saya sebagai hambanya, insya Allah Allah akan memberikan kesehatan dan janji Allah itu adalah nyata. Nah, itu pasti nanti akan men-set seluruh tubuh kita itu untuk membuat baik semua sel-selnya. Dan subhanallah di Indonesia sudah diberikan. Tentu saja obat-obatan yang jenengan konsumsi selama ini kalau memang sudah mahnya kronis dan harus membutuhkan ini obat-obatan rutin ya tadi kalau memang sudah punya penyakit tertentu sebaiknya konsultasi dulu ke dokternya kemudian apakah obatnya tetap dilanjut atau bagaimana atau perlu diganti. Subhanallah nanti ternyata dipilihkan juga tadi yang banyak serat sehingga pencernaannya agak lama, pengosongan lambungnya mengenyangkan, dan kemudian tidak meminum yang makanan merangsang tadi, kafein, kemudian juga teh ya atau kopi itu kan semakin mengiritasi lambung. Tidak makanan yang berlemak dan tidak yang merangsang pedas seperti itu. Itu nanti juga akan makin bikin perih lambung. Dihindari makan makanan yang seperti itu. Itu mungkin tips dari saya. Jadi tidak masalah ya Bu ya, meskipun kita menjalankan puasa bukan berarti kalau puasa itu mencetuskan penyakit mah ya Bu ya. Ya, nanti sebaiknya konsultasi dulu kalau memang yang mahnya yang kondisi akutnya sama kronis. Mungkin Ibu ini satu lagi pertanyaan Bu dari kami kaitannya dengan yang apa namanya tadi manajemen waktu dan produktivitas. Nah, kita kan biasanya kalau habis sahur atau sambil menunggu subuh, setelah subuhan itu kan kita tidur lagi, Bu. Terus nanti bangun-bangun kita jadinya lemes. Terus kalau nggak gitu perut ini kan rasanya kayak nggak enak gitu ya, Bu ya. Kayak apa istilahnya, bededek gitu ya, Bu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak tidur sebentar, setelah itu kan kita aktivitas kerja sampai sore, setelah itu menyiapkan buka puasa, setelah itu berbuka puasa. Kadang-kadang pada saat tarawih itu kita sudah matanya sudah nggak bisa dibuat untuk membuka mata seperti itu, Bu. Jadi sehingga ibadah tarawih kita itu kadang-kadang agak terganggu. Nah, ini apakah berpengaruh Bu Dokter kalau kita itu habis apa namanya sahur terus langsung tidur lagi itu berpengaruh terhadap kesehatan kita atau tidak, Bu? Jadi memang kan ya tadi diusahakan memang tidak langsung habis subuh ya. Kalau kita tadi manajemen waktu bahwa puasa Ramadan ini hanya 30 hari ya, kemudian belum apalagi kalau yang perempuan masih usia reproduktif, masih menstruasi, terpotong lagi gitu. Jadi ada dibangun lagi mentalnya, dibangun lagi fikriyah dan ruhiyahnya bahwa ibadah pasca subuh itu juga memanfaatkan dan mengoptimalkan ibadah. Jadi mungkin dibuat baca Al-Quran ya, kemudian banyak bersedekah. Pulang mungkin kalau yang selama ini enggak jamaah di masjid lebih giat ya jamaah di masjidnya. Pulangnya muter jalan dengan jalan atau mungkin melakukan aktivitas fisik ringan itu bikin tidak ngantuk. Nah, kemudian menurunkan, memberikan waktu kepada lambung kita, pengosongan itu sebenarnya 2 jam. Gitu. Kalau misalnya kita sahur jam 4 atau jam setengah 4 gitu. Gitu. Ya. Jadi jangan langsung dibuat terbahan gitu pasca ini. Jadi masih penuh lambungnya belum kosong dibuat terbahan. Nanti bikin menjadi balik ke esofagusnya, keluar lagi ke esofagus. Jadi bikin rangsangan perih, tambah tidak nyaman di situ, begah malahan, malah nggak diserap. Jadi diusahakan 2 jam atau sampai mungkin suruk ya. Nah itu mungkin setelah suruk bisa raya sebentar sebelum jam kerja 7:30 bisa istirahat. Kalau memang pingin istirahat. Tapi kalau justru sebenarnya dengan aktivitas ringan
aktivitas fisik ringan dengan jalan, stretching, gerak-gerak itu lebih segar saya rasa dibanding saya kalau memang misalnya semalam saya kalau kondisi saya ya misalnya sampai malam ada tindakan gitu sampai akhirnya pulang malam larut begadang habis subuh tidur gitu bangun-bangun malah nggak sehat dibanding saya paksakan untuk olahraga gitu lebih fit gitu. Ternyata memang seperti itu dengan aliran darah lancar, kemudian apalagi ini ada motivasi nambah ibadah, nambah ini pahala gitu kan, memanfaatkan waktu yang ini belum tentu loh besok kita bangun lagi gitu kan. Jadi dibuat beribadah, dibuat amal kebaikan yang lain, masak atau mungkin bertanam kalau memang sudah ngajinya sudah banyak gitu ya, sudah capek ngaji, dibuat berkebun atau dibuat apa gitu sambil nunggu waktu berangkat kerja. Jadi tidak tidur lagi. Jadi gitu nggak ibu-ibu nggak semuanya. Jadi kalau habis sahur, sholat subuh, jangan langsung tidur. Tapi kita lebih untuk berproduktif lagi, ya, untuk menjaga kesehatan juga supaya siangnya pun kita juga menjadi lebih segar dan memudahkan kita untuk beraktivitas selanjutnya. Produktivitasnya makin tinggi. Baik, Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri kegiatan pada kali ini. Namun sebelum berakhir, mohon izin untuk Ibu memberikan closing statement terlebih dahulu untuk kegiatan hari ini, Ibu. Oke. Baik, tadi ya, jadi apa Ramadan kali ini adalah bentuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman. Jadi sebagai hamba yang pandai bersyukur, harusnya kita sambut Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat ya untuk melalui ibadah Ramadan ini dengan makin produktif ya. Tentu ada hal-hal atau persiapan-persiapan yang harus kita lakukan ya. Jadi pola hidup yang sehat, kemudian dengan makanan yang bergizi, kemudian juga jaga kebersihan, kemudian imbangi dengan aktivitas fisik yang ringan, kemudian pola tidur yang sehat atau istirahat yang teratur, dengan motivasi tinggi meraih kebaikan, maka perbanyaklah amal solih di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita hari ini, di Ramadan kali ini, dan menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik, yang berdampak di bulan-bulan berikutnya. Dan mudah-mudahan berkenan Allah menghadiahkan Ramadan tahun depan gitu kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bu Ratih. Terima kasih Ibu atas materi hari ini yang sangat inspiratif sekali dan semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan narasumber yang luar biasa. Untuk menutup sesi hari ini saya ingin memberikan sedikit pantun. Es kelapa rasanya segar, biar manis ditambahin gula. Bulan puasa nggak boleh mager, ayo semangat mencari pahala. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu pada kegiatan Caring Gesi seri pertama di tahun 2025 ini, serta kami sangat mengapresiasi atas keikutsertaan Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada Caring Getsi seri selanjutnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mohon izin. Silakan Ibu.